wabarakatuh. Saya Ika Aidana Pertiwi dari kelas 1 MPIB. Di video ini saya akan menjelaskan 3 sajak yang diambil dari buku puisi Biang Lala karya Abdul Wahid PS yang akan dibahas secara struktural semiotika. Analisis semiotik adalah membuat secara eksplisit kata-kata implisit yang terdapat dalam puisi sehingga mempunyai makna. Bagian-bagian atau unsur-unsur dalam puisi mempunyai makna dalam hubungan dengan yang lain dan keseluruhannya. Oleh karena itu, strukturnya harus dianalisis dan unsur-unsurnya merupakan tanda-tanda yang bermakna yang terdapat di dalamnya harus dijelaskan. Dengan demikian, jelaslah bahwa untuk menganalisis puisi atau semiotika tidak dapat dipisahkan dengan analisis struktural. Langkah-langkah untuk menganalisis puisi dalam bentuk struktur semiotika sebagai berikut. Yang pertama, sajak dianalisis ke dalam unsur-unsurnya dengan memperhatikan keterkaitan hubungan antar unsur-unsur dengan keseluruhannya. Yang kedua, tiap unsur sajak itu dan keseluruhannya diberi makna sesuai dengan konversi sastra. Yang ketiga, setelah sajak dianalisis ke dalam unsur-unsurnya, dilanjutkan dengan pemaknaannya. Sajak dikembalikan kepada makna totalitasnya dalam kerangka semiotik. 4. Pemaknaan itu diperlukan pembacaan heuristik dan hermeneutik. Puisi yang saya pilih ada 3. Yang pertama langkah, yang kedua hujan pagi, dan yang ketiga ketika 50 tahun. Pemilihan ketiga puisi tersebut karena di dalam puisi-puisi tersebut isinya secara tersurat dan tersirat mengungkapkan lika-liku kehidupan sehari-hari yang terjadi sekeliling kita. Yang pertama, puisi yang berjudul Langkah memiliki tema religius. Puisi tersebut melambangkan pengalaman batin penyair terhadap doa. Hal tersebut terlihat dari judul puisinya yaitu Langkah. Menurut pendapat penulis, yang dimaksud oleh langkah di sana adalah doa. Penulis berpendapat bahwa perasaan penyair menjadi hal utama yang melandasi terciptanya puisi tersebut. Sikap yakinnya penyair terhadap doanya. Puisi yang berjudul Langkah mencerminkan bagaimana kelugasan penyair dalam mengemukakan pengalamannya. Hal ini disebabkan bahwa doa adalah sesuatu yang sangat sakral. Penulis menyimpulkan bahwa pesan yang ingin disampaikan pengarang dalam puisinya adalah kita harus yakin bahwa jika kita istiqomah berdoa dibarengi dengan usaha, pasti suatu saat akan dikabulkan, dan tidak lupa di balik kesuksesan kita ada doa ibu yang menyertainya setiap langkah. Puisi yang kedua yang berjudul Hujan Pagi. Tema yang terkandung dalam puisi yang berjudul Hujan adalah tema kemanusiaan. Penulis berpendapat bahwa yang diceritakan penyair dalam puisi tersebut adalah tentang makna dan manfaat hujan. Yang kedua, feeling atau perasaan. Puisi ini menggambarkan pemahaman penyair terhadap situasi alam. Selanjutnya, suasana. Suasana yang ditimbulkan setelah membaca puisi tersebut adalah kesejukan dan ketenangan yang ditujukan pada waktu pagi hari yang menghangatkan seseorang dalam tubuh yang dingin. Pada bait yang menjalar ke akar-akar darah atau artinya menjalar ke seluruh tubuh, sehingga ketenangan yang dialami penyair begitu terasa nyata. Jadi tujuan penyair mengulangi kata hujan pagi pada baris pertama, kedua, dan ketiga adalah ingin menunjukkan betapa tenangnya ia ketika itu. Selanjutnya, pesan atau amanat yang ingin disampaikan penyair dalam puisi tersebut adalah bahwa hujan merupakan karunia dari Allah SWT untuk seluruh makhluknya. Yang terakhir yaitu puisi yang berjudul Ketika 50 Tahun. Yang pertama tema yang ada dalam puisi tersebut adalah kemanusiaan, sebab menceritakan tentang sebuah kehidupan. Tema tersebut dihadirkan dengan menggunakan metafor. Tanggal pada puisi di atas adalah sebuah simbol dari kehidupan. Pada tanggal tersebut terukir sebuah usia yang penulis artikan sebagai simbol kehidupan. Penyair merasa bahwa manusia tidak akan pernah tahu akan takdirnya kelak, yaitu ia entah akan di surga ataupun neraka. Nada penyair dalam menyampaikan inti cerita adalah dengan lugas menjelaskan betapa dalam menjalani hidup ini diperlukan sebuah pengabdian atau ibadah. Suasana yang ada dalam benak saya sebagai pembaca adalah perasaan berupa ungkapan persetujuan tentang apa yang disampaikan oleh penyair, bahwa kehidupan memerlukan ibadah, karena kita tidak tahu waktu kita akan terhenti sampai di mana. Yang terakhir adalah amanat atau pesan. Pesan yang ingin disampaikan pengarang dalam puisi di atas adalah kita harus selalu ingat dalam menjalani kehidupan bahwa suatu kita akan kembali kepadanya.
Salah satu cara untuk kita selalu ingat adalah dengan beribadah, yaitu sholat. Jadi, kesimpulan dari analisis struktural semiotik ketiga puisi di atas, karya Abdul Wahid PS dari bukunya yang berjudul Biang-Lala adalah bahwa pembahasan makna atau majas dalam setiap puisi pasti berbeda-beda. Komponen dasar semiotika adalah tanda, lambang, dan isyarat. Gaya puisi ataupun majas pasti itu ada yang berbeda. Dalam pembicaraan saja, bahasa sering dihubungkan dengan beberapa penyair menggunakan bahasa kiasan sebagai alat untuk mencapai keputusan. Sekalipun ada zigzag yang tidak dominan menampilkan kiasan-kiasan dalam banyak hal. Kiasan dalam zigzag itu penting peranannya sebagai upaya penyair menandakan makna dalam sajaknya. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.